Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Dea Lani, di sini akan memaparkan materi pengantar manajemen risiko tentang etika dan peraturan kepatuhan oleh Dr. Gustian Juanda. Pertama-tama, manajemen risiko dan regulatory compliance dua sisi yang saling terkait. Seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin cepat, perusahaan semakin menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam mencapai keuntungan finansial, tetapi juga pada aspek menjaga keberlanjutan operasional dari potensi risiko yang dapat mengganggu performa bisnis. Selanjutnya, berbagai strategi dirancang untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan handal dalam menghadapi berbagai risiko. Salah satunya dengan menerapkan manajemen risiko dan regulatory compliance. Dan selanjutnya di sini kita akan mengenal manajemen risiko. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dalam konteks ini, risiko dapat melibatkan berbagai aspek seperti risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Nah, melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengantisipasi, memungkinkan kerugian dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif. Dan selanjutnya di sini kita akan mengenal regulatory compliance. Apa sih regulatory compliance itu? Nah, regulatory compliance merujuk pada ketaatan suatu organisasi terhadap peraturan, kebijakan, standar, dan hukum yang berlaku dalam lingkungan operasionalnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat kepatuhan. Nah, dengan menerapkan regulatory compliance, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang beroperasi sesuai dengan norma-norma hukum dan etika yang berlaku, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko terkait pelanggaran hukum. Nah, di sini kita akan mengenal hubungan manajemen risiko dan regulatory compliance. Nah, manajemen risiko dan regulatory compliance ini tentunya ada hubungannya, yaitu kombinasi manajemen risiko dan regulatory compliance akan membentuk fondasi yang solid bagi organisasi dalam mencapai keberlanjutan bisnis. Dengan menggabungkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan, perusahaan dapat mencapai beberapa tujuan, di antaranya ada penyelarasan strategi bisnis, efisiensi operasional, kepercayaan pelanggan dan investor, dan yang terakhir inovasi yang berkelanjutan. Nah, tentunya manajemen risiko dan regulatory compliance ini ada tantangannya, di mana di sini ada tantangan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Yang pertama, kompleksitas dan keanekaragaman peraturan seperti peraturan yang terus berubah. Yang kedua, pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan regulasi, yaitu identifikasi risiko, menerapkan hubungan antara risiko dan regulasi. Yang ketiga, koordinasi antar departemen. Yang keempat, teknologi dan sistem informasi. Yang kelima, pengukuran dan pemantauan kinerja. Dan yang terakhir ada perubahan lingkungan bisnis dan hukum. Tentunya di sini juga ada keuntungan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu pengurangan duplikasi usaha. Dengan mengintegrasi kedua aspek ini, perusahaan dapat menghindari duplikasi tugas dan pengumpulan data yang tidak perlu. Yang kedua, penyelarasan strategis, yang dimana penyelarasan strategis ini
pengambilan keputusan yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik terhadap risiko dan peraturan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan strategis yang lebih cepat dan sejalan dengan tujuan jangka panjang. Dan yang ketiga ada manajemen biaya yang lebih efektif, di mana pengurangan biaya compliance. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, perusahaan dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pelanggaran peraturan seperti denda dan sanksi. Dan yang keempat, meningkatkan reputasi. Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan regulator akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki sistem manajemen risiko dan kepatuhan yang kuat. Dan yang terakhir ada daya saing yang lebih baik, yaitu keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu mengelola risiko yang memastikan kepatuhan secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.